Tema kali ini, kepepet bayar cicilan harus bagaimana ya? Nah, belakangan ini, di bulan Maret 2020 ini, ada banyak sekali email yang masuk ke hello@kpracademy.info yang menanyakan, kalau saya kepepet bayar cicilan KPR, saya harus bagaimana ya? Kalau saya nggak sanggup lagi lanjut bayar cicilan KPR, saya mesti ngapain ya? Banyak sekali yang menanyakan hal ini, ya mungkin ya lagi di tengah pandemi corona yang bikin banyak orang jadi khawatir. Ya mungkin ini adalah hal-hal yang membuat khawatir sebagian pengguna KPR juga. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bagaimana kita harus bertindak untuk mengatasi masalah cicilan KPR ini, nah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu penyebabnya. Karena sebenarnya sama seperti segala masalah yang ada di dunia ini, untuk mengatasinya kita harus cari tahu dahulu apa sih penyebabnya. Karena kalau kita tidak bisa menemukan penyebab yang tepat, bisa jadi solusi yang kita jalankan itu malah salah sasaran. Solusi yang kita terapkan malah nggak jadi jawaban. Sama seperti profesi dokter. Kalau misalnya ada orang bilang, "Dok, saya demam, saya sakit kepala." Kalau dokternya nggak berusaha mencari terlebih dahulu penyebabnya, mainkan langsung main asal kasih obat, ya bisa jadi obat yang diberikan itu hanya untung-untungan saja supaya pasien tersebut bisa sembuh. Tapi kalau dokternya menanyakan terlebih dahulu penyebabnya kenapa, kira-kira belakangan ini habis ngapain, dan hal-hal yang mungkin menjadi pemicu atau menjadi penyebab munculnya gejala pusing dan demam tersebut, maka sudah pasti harusnya kemungkinan besar solusi yang diberikan oleh dokter melalui obat yang diberikan itu menjadi solusi yang ampuh, yang tepat guna. Nah, sama juga dengan kondisi finansial kesulitan membayar cicilan KPR. Nah, kita harus tahu kira-kira kesulitan ini terjadi karena apa. Nah, umumnya penyebab kesulitan bayar cicilan KPR ini disebabkan karena dua hal yang utama. Yaitu yang faktor pertama adalah karena adanya perubahan dari bunga fix menuju menjadi bunga floating. Sedikit gambaran supaya bisa cukup jelas seberapa besar sih impact-nya perubahan bunga fix ke bunga floating. Saya coba kasih contoh. Misalnya kita punya pinjaman KPR dengan plafon pinjaman KPR 300 juta. Dan kita ambil untuk jangka waktu 20 tahun. Dan kita dapat bunga 6%. Di situ kita bisa mendapatkan angsuran di kisaran 2,15 juta. Atau sekitar 2.150.000 ribuan. Nah, cuma masalahnya selesai masa periode bunga fix ini berlaku, maka kita akan masuk ke dalam periode bunga floating yang kalau kita lihat kondisi saat ini umumnya itu bunga floating ada di kisaran 13%. Kalau bunga floating di angka 12% itu udah dianggap keren banget. Kebanyakan bank meletakkan bunga floatingnya masih di angka 13%-an. Nah, ini di saat bunga floatingnya jadi 13%, maka angsuran juga otomatis akan berubah. Jadi kalau kita coba kalkulasi dengan simulasi angsuran, ini berubah menjadi sekitar 3,51 juta, 3.510.000 ribuan. Bedanya lumayan ya. Tadinya 6% itu 2,15 juta. Jadi naik ke 13%, angsurannya berubah jadi 3,51 juta. Ini kenaikannya 63%. Sangat-sangat signifikan sih ini kenaikannya. Seandainya kita ngambil bunga fixnya cuma 1 tahun, dari 6% naik ke 13%. Angsuran kita naiknya 60%, padahal gaji kita misalnya atau penghasilan kita sebagai pengusaha misalnya naiknya cuma sekitar 15 atau 20%, udah pasti bakalan keteteran ngadepin kondisi seperti ini. That's why kalau kita memiliki pendapatan yang tetap dan seperti karyawan gitu atau pengusaha yang secara proyeksi bisnisnya itu tidak akan ada booming yang besar sekali, maka ada baiknya kita ngambil bunga fix yang relatif panjang. Contoh, kalau misalnya kita
ngambil bunga fixnya misalnya 3 tahun, misalnya tadi di 6%-nya itu berlaku untuk 3 tahun, kan quote unquote 3 tahun itu kita udah mengalami misalnya 3 kali kenaikan income, kenaikan penghasilan. Anggap aja tiap tahunnya itu naiknya 10% atau 15%. Nah, kalau kita menjalankan strategi yang baik dan kita menyisihkan sebagian untuk bersiap-siap menghadapi masa floating seperti ini, maka quote unquote ya, pada saat bunganya berubah ke bunga floating, seharusnya udah nggak terlalu kelabakan seharusnya, tapi belum tentu seperti itu juga. Nah, kita lanjut ke faktor kedua yang mungkin yang mempengaruhi, membuat kita menjadi kesulitan membayar cicilan KPR, yaitu faktor penyebabnya adalah karena adanya perubahan kondisi atau keadaan. Misalnya kita kehilangan penghasilan, atau ada keluarga yang sakit keras, atau faktor-faktor lain yang membuat beban finansial kita menjadi bertambah berat. Nah, solusi untuk dua jenis penyebab ini tentunya berbeda. Kalau kita kepepet cicilan ini misalnya karena bunga floating, maka sebenarnya take over KPR itu bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena dengan kita memindahkan pinjaman kita ke bank lain, itu bunga cicilan kita bisa jadi lebih rendah lagi. Sebagai contoh, untuk kondisi saat ini di bulan Maret 2020, Bank BNI ada nawarin bunga 6,75% fix 2 tahun. Contoh yang lain, Bank CIMB Niaga, dia ada nawarin bunga 7,5% fix 3 tahun. Jadi compare dengan bunga floating yang saat ini ada di kisaran 13%, sudah jelas bahwa bunga fix yang ditawarkan oleh kedua bank tersebut akan jauh meringankan beban kita. Tapi perlu diingat, di saat kita melakukan take over KPR kita ke bank lain, tentunya itu ada biaya yang harus kita siapkan juga. Karena ya lagi-lagi memindahkan fasilitas kita ke bank lain itu ada proses-prosesnya juga gitu. Jadi selain biaya, kita juga perlu ada persiapan mental juga. Untuk kondisi penyebab kesulitan bayar KPR-nya itu gara-gara kondisi yang perubahan keadaan, contoh kayak misalnya kehilangan penghasilan, keluarga sakit keras dan sebagainya, ada setidaknya 2 alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan. Contoh yang pertama, kita bisa coba usahakan untuk menjual rumah tersebut gitu. Dan pada saat kita mengupayakan menjual, tentunya kita juga udah bilang juga ke pihak banknya, kalau bisa tolong dibantu jualkan, karena ini saya ada perubahan yang ekstrim dalam pendapatan kita gitu. Ya semoga orang banknya bisa bantu sehingga lebih mudah dapat pembeli. Karena di sisi bank, sebenarnya bank juga nggak ngarepin kita mengalami tunggakan. Kenapa? Karena kalau kita mengalami tunggakan, otomatis sebenarnya itu jadi PR sih buat mereka, dan itu nambah kerjaan aja, nambah beban hidupnya mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka expect kita bayar segala sesuatunya lancar-lancar saja sehingga hubungan terus enak. Nah, jadi kalau ada perubahan ekstrim yang terjadi dalam kondisi finansial kita, ada baiknya kita tetap keep in touch sama pihak bank dan kita coba work out bersama gitu, masalahnya ini seperti apa. Kalau bisa, saya minta tolong dibantu dijualkan gitu, sambil kita sendiri yang berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pembelinya juga. Karena kalau misalnya nih, amit-amit sih, sampai masuk ke tahapan lelang oleh bank, ya itu berat sih kondisinya. Kenapa? Karena umumnya kalau satu rumah itu sudah masuk ke dalam proses lelang, maka biasanya nilainya itu sudah mengalami penurunan yang cukup drastis, dan di situ kita mengalami kerugian finansial lagi. Jadi baiknya sedini mungkin kita langsung segera mengupayakan menjualnya. Atau kalau misalnya alternatif kedua untuk menghadapi kondisi tersebut, seandainya kita ada proyeksi kita akan dapat
uang kira-kira 3 bulan atau 6 bulan lagi gitu, karena ini memang ada pembayaran yang tertunda atau di saat kita mencoba mencairkan BPJS kita gitu, yang buat karyawan misalnya kena PHK kan, kalau misalnya belum dapat pekerjaan baru bisa mencairkan sebagian dari BPJS-nya. Nah, kalau itu sudah bisa diproyeksikan, kira-kira akan dapat dana segarnya kapan? Nah, mungkin untuk sementara waktu. Ingat ya, hanya untuk sementara waktu. Mungkin Anda bisa mengambil KTA untuk menjadi solusi sementara. Tapi ingat, itu hanya boleh dilakukan kalau kita sudah yakin dan pasti akan mendapatkan uang dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan lagi dari sekarang dengan jelas. Dengan jelas sumbernya dan pasti tidak akan meleset. Karena kalau meleset dan kita sudah ngambil lagi KTA untuk nutupin sementara untuk bayar angsuran tersebut, itu gulungannya akan semakin mengerikan dan kita bisa habis tergulung dengan pinjaman kita gitu. Karena balik lagi, gali lubang tutup lubang di dalam pinjaman apapun itu nggak pernah baik, kecuali kalau memang dimanfaatkan untuk usaha produktif, yaitu untuk bisnis. Sepanjang skenarionya baik, maka memaintain tingkat hutang itu adalah hal yang baik-baik saja, hal yang wajar-wajar saja. Jadi kembali di sini mengenai apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi kesulitan bayar cicilan KPR, itu setidaknya kalau saya ringkaskan, kita harus mencari dahulu penyebabnya. Penyebabnya bisa 2, yaitu karena perubahan dari bunga fix menjadi floating dan perubahan kondisi kehidupan, misalnya kayak pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Solusi dari 2 penyebab ini masing-masing bisa berbeda, yaitu kalau untuk perubahan dari bunga fix ke floating, mungkin kita bisa akali dengan melakukan take over ke bank lain sebagai salah satu solusi yang terbaik. Sedangkan kalau misalnya karena ada perubahan kejadian yang ekstrim lah dalam kondisi finansial kita, maka menjual rumah, menjual aset, ini menjadi satu hal yang krusial juga untuk kita lakukan sesegera mungkin gitu. Atau bisa juga kalau memang sudah ada proyeksi yang pasti mengenai pendapatan di masa depan, ya untuk sementara kita bisa tambal angsuran KPR kita dengan KTA. Tapi ingat, untuk solusi yang terakhir itu tidak disarankan untuk dijalankan kalau tidak ada kepastian pendapatan di masa depan. Oke, demikian untuk episode kali ini. Semoga berguna dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. See you on next episode. Thank you. Bye.